Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat bermajelis ilmu dan sholat berjamaah. Dan majelis ilmu kita menjadi majelis ilmu yang sangat penting karena mempelajari tentang tauhid, di mana tauhid ini menjadi kunci seseorang untuk bisa selamat di akhirat, selamat dari neraka, selamat dari hisab, selamat dari syirat, yang pada akhirnya masuk surga. Karena orang-orang yang tidak bertauhid, maka dia tidak terbuka peluang ampunan, sehingga akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Jahannam yang sudah Allah persiapkan untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di bab yang ke-52 dengan judul larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Assalamu ala Allah disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna, tatkala kami bersama Nabi SAW sholat, maka dalam bacaan sholat kami mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan, yang artinya semoga keselamatan dari hamba-hambanya tercurah kepada Allah. Terus ini ibaratnya wong Arab salah ngomong, salah ngendikan, salah menyampaikan. Assalamu ala Allah. Assalam itu keselamatan, matur. Tapi justru kepadanya, kepada Allah, bukan diminta dari Allah, tapi semoga keselamatan tercurah untuk Allah. Jadi Allah yang merupakan assalam, sumber keselamatan, justru di dalam mengucapkan ini salah, seolah-olah Allah itu butuh keselamatan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamu ala fulan wa fulan, dan keselamatan untuk fulan dan fulan niki sudah benar. Keselamatan untuk fulan dan fulan, karena fulan dan fulan ini manusia biasa. Tapi kalau kemudian keselamatan untuk Allah, nah tentu di sini adalah salah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kamu ucapkan salam keselamatan untuk Allah. Fa innallaha huwas salam. Karena Allah itulah Rabb as-salam, yang maha memberi keselamatan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah ngucap saja tidak boleh, apalagi kalau salah bersikap. Nah, salah bersikap kipi maksudnya Mas, contohnya ya. Di sini kan tadi dikatakan oleh Nabi, fa innallaha huwassalam, Allah itu adalah Rabb, maha pemberi keselamatan. Maka sumber keselamatan datangnya dari Allah. Pramila kok enten sajen. Ditekoki nggih napa? Gen slamet wong ning lewat perapatan iki, gen slamet sing melaut iki, gen slamet sing nganggon ning cedhak kawah iki, atau apapun lah. Maka itu sebuah kekeliruan. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah, sekali lagi ini orang Arab salah ngendikan saja dikoreksi oleh Nabi SAW. Kalau Allah tidak butuh keselamatan,
karena justru sumber keselamatan itu Allah. Salah mengucap saja tidak boleh, apalagi salah bersikap. Sehingga harapannya kita melapangkan dada kita dan hati kita, jangan sampai kemudian kita kayak yang Allah singgung atau sindir di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan nasihat mau idoh terkait dengan menjauhi kesyirikan, mereka justru mengatakan hadza ma wajadna alaihi abauna. Inilah yang kami dapatkan dari mbah-mbah kami, ngapain buat larang-larang? Betul nggih? Terus lebih kepada kita coba kita cermati lagi perkataan Nabi. Ini yang ngendikan Nabi loh, tentang kitab Sahih Bukhari Muslim. Nah, terus Al-Quran itu sumber hukum yang paling tinggi, di bawahnya ada hadis yang paling sahih itu Sahih Bukhari, bawahnya ada Sahih Muslim. Niki kok hadisnya ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, niki pun Sahih kuadrat paribasane, Sahih biangan. Aja golek sing pripun melih niki pun sing pol-polan itu. Maka Bapak Ibu rahmatullah, Nabi yang mengatakan fa innallaha huwassalam, maka Allah lah yang membawa keselamatan. Makanya dari situ nanti ngapunten ketika jenengan ngangge penganggen, gelang kalung cincin, terus ditanya ada yang bakul, ini nggih apa? Gen selamat, no syirik. Tapi nek gen ganteng, gen ketok ganteng, ketok ayu lah itu ndak apa-apa. Kan itu aksesoris. Tapi kalau ben selamat biar jauh dari mara bahaya, ben apa nek misal disenggol wonge sing mencelat, nah itu sudah masuk kesyirikan semua. Apalagi kalau bahasanya sudah ini dileboni napa khodam, nah udah itu sudah kesyirikan jelas itu. Makanya nggih jenengan yang punya ngoten-ngoten niku gek ndang disingkir iki. Nah, mumpung masih punya waktu. Nah, kandungan bab ini yang kebetulan bab ini cuma satu hadis tok ditaruh di sini. Yang pertama yaitu pengertian assalam. Assalam yaitu Allah sebagai pemberi keselamatan, bukan yang butuh keselamatan. Sehingga assalam itu memang benar dalam kondisi tertentu adalah bentuk mengucapkan keselamatan, minta keselamatan. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah buat engkau. Maka itu pas buat kita karena kita butuh keselamatan. Tapi ketika assalamu ala Allah, jelas itu keliru. Dan sekali lagi ini konteksnya sahabat yang salah loh, dan yang mengingatkan Nabi Muhammad. Berarti orang Arab juga ada kemungkinan salah. Nah, yang Arab aja ada kemungkinan salah, apalagi kita yang bukan Arab gitu. Banyak kesalahan, sehingga kita harus banyak-banyak berhati-hati. Nah, kemudian ini contoh misalnya takbiran nih kalau Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Lentu nih, walillah ilham, dan buat Allah ilham. Allah tidak butuh ilham. Ilham niku napa? Ilham niku nek basa Jawa niki wangsit. Allah tidak butuh wangsit. Walillahil ham. Dan untuk Allah semua pujian. Allah sebenarnya enggak butuh pujian, tapi kita menyatakan semua pujian tertuju kepada Allah. Kita tidak boleh memuji selain Allah, melebihi kita memuji Allah. Nah, makanya jenengan kalau ada putra atau putu sing gaene tahlil takbiran nih kok. Nah niku diajari saestu amun walillah ilham. Niku kerep banget ten budi-budi. Sosok malah ngapunten nggih, sing ten salat Id niku sing ten ngaji nggih sosok walillah ilham ngoten niku. Makanya niku bener-bener perlu ditulis supaya bisa dibaca dengan benar, jangan sampai keliru. Nah, kemudian ucapan selamat seperti ini tidaklah tepat kalau ditujukan kepada Allah, karena Allah sumber keselamatan. Kemudian yang keempat, alasan larangan dalam permasalahan ini. Kenapa kita dilarang salah mengucap? Lah karena ini bahaya. Allah itu sumber keselamatan, bukan butuh keselamatan. Yang kelima, Rasulullah telah mengajarkan bentuk penghormatan yang tepat untuk Allah. Bentuk penghormatan yang tepat untuk Allah yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala sesuai yang sudah diajarkan. Misal di situ ada alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita pakai itu aja. Enggak usah gawe-gawe yang pada akhirnya belum tentu benar. Kalau benar pun belum tentu berpahala karena tidak mengikuti sunnah. Tapi kalau sudah sesuai dengan sunnah,
Ya genah niku benar dan genah niku berpahala. Makanya saya dulu pernah diajak diskusi sama seorang non muslim ya. Non muslim dia ngomong sholawat Nabi piye muni nih. Allahumma sholli ala Muhammad atau yang mana yang bermaksud? Kuwi lho, nek kowe nyebut nama Nabi Muhammad, oh sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Ya semoga sholawat dan keselamatan tercurah kepada beliau. Berarti Nabi murah selamat dong. Apa mbok ikut mbok eloni? Nah, saya jawab, Pak, Bu, ketika jenengan ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, napa jenengan mesti rasa selamat? Mboten. Jenengan insya Allah termasuk yang selamat dan dengan doa itu harapannya makin dijaga agar terus selamat. Niku yang penting. Karena jangankan yang bernama ngapunten Jawa, bahkan yang bernama Taufik pun kadang ra entuk jenenge Taufik gitu. Ngapunten lho Pak. Yang ten TV niku lho. Jenenge kurang piye niku Taufik Hidayat to coba. Wis njaluk taufik karo hidayah. Tapi dadine ngoten niku. Anake wong disikep nganti 3 tahun, lambene digunting, wis kula ndelok mesake biyen. Kaya-kaya ya pengen melu guntingi wonge pelakune, tapi wis namanya ya Allah. Dan niku napa coba? Kenapa bisa kayak gitu coba? Orang itu kok bisa tegel kayak gitu gini, kenapa? Niku kesalahan pendidikan. Pendidikan pripun? Bapak ini ku diwawancara, Pak ini jenengan ngajarinnya piye to Pak? Kira-kira ngoten lah kalimatnya. Niku bapaknya mengatakan, iya salah saya. Saya dulu tuh ketika anak ini nih kecil, dia melakukan apa aja, mesti tak belo. Salah piye wae tak belo. Aku ngerti salah tak belo. Soalnya apa Pak? Ditanyai, dijawab. Soalnya iki anakku yang paling ganteng dhewe. Terus ganteng membawa musibah nih ngoten niku. Nggih ganteng versi wong tuane kan, misal dari beberapa anaknya menurut wong tuane ini sing paling ganteng ngoten. Cara istilah kula biyen niku nek ngobrol karo rencah niku ragil kuning, ragil ganteng dhewe tur kuning. Wah niku wong tuane seneng biyen. Wah dibelo mati-matian. Dan parenting hari ini kan ngajari ngoten niku, jangan katakan tidak, enggak boleh pada anak. Karena nanti anak kalau sudah dikatakan tidak atau enggak boleh mutung. Padahal di Al-Qur'an apa kata Luqman Al-Hakim sebagai pendidik terbaik yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku jangan berbuat syirik, lo katakan tidak. Beliau mengajarkan tidak, tak boleh. Ya kalau emang itu jelek ya jangan. Makanya sampai enten warung soto niku nanti nulisi tetembok niku meja panjang niku ditulisi. Anak kecil dilarang naik meja. Soalnya napa? Okeh wong tuwa niku nek bawa anak kecil munggah meja dijarke. Soalnya niku lho, pokokan parenting sing enggak jelas niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niku musibah. Akhirnya dia berbuat kesalahan, enggak dielekke malah dibelok sampai akhirnya jadi psikopat ngoten niku. Kula ibarate enten manuk niku murai niku. Santri kula nek ajeng makani dipritili sikile kula pengin tak boleh. Itu makhluk Allah. Nah iki lambene wong digunting sikile di mbolah nek gagas niku nek ramen kewan ketoke kaya ora mungkin lha menungso. Makanya itu sudah akumulasi dari kecil kok ternyata. Nggih, dados jenengan kalau memang nemoni putranya salah, keliru diingatkan, Pak, jangan didiamkan. Putranya belum sholat diingatkan, jangan didiamkan. Nggih, apunten garwanya belum sholat nggih diingatkan. Lo kalau ingin diskusi kali rencang niku rencang sanjang, aku sholat tertib Mas, bojoku ora. Lho dieleke to Pak, bojone kok ngono. Pripun niku tak pongon tapi kok emoh ngono. Lah ya kalau dirayu, ya melu ning masjid engko mulih tak jajakke Indomaret kok piye ngono. Lah betul dit to ora apa-apa, timbang mengke malah mboten kumpul ten surga sijine mlebu neraka kok ora salat. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Allah yang menyebutkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam nyuruh itu. Kan sabar, soalnya apa? Ya selama dia masih keluarga kita, selama kita masih jadi keluarga itu, maka ya kita harus sabar. Nek niku putra-putra selama kita masih hidup atau dia yang masih hidup, ya tetap harus sabar. Diingatkan, senajan pun gede enggak apa-apa. Kalau jenengan memang tahu dia enggak sholat atau belum sholat, diingatkan. Enggak usah marah, enggak usah gelo, enggak usah gimana. Pokoknya bismillah diingatkan terus gitu. Bahkan ngapunten ibu-ibu niku sering nek sholat isya niku
ngedaki subuh. Nah, niku klentu. Salat Isya niku waktunya niku cuman sampai pertengahan malam. Lewat dari situ sudah masuk waktu darurat sebenarnya. Artinya kalau ndak punya udur ndak boleh. Dan pertengahan malam niku mboten kedah jam 12. Niku nek hitungan Masehi jam 12. Tapi nek hitungan Komariah pertengahan malam niku dimulai dari awal maghrib sampai subuh. Umpami maghrib jam 6, subuh jam gangsal. Berarti ini kan namung 11 jam. 11 jam dibagi kali 5,5. 6 tambah 5,5 berarti jam 11,5. Setengah kali 11. Terus waktu Isya itu namung dugi setengah kali 11. Lho kan nek sunah mengakhirkan salat Isya Mas nggih ning mboten dugi tekan tengah malam. Paling dugi jam 9, jam 8 dan itu pun kontaknya berjamaah. Mboten piyambakan. Umpami nggih, pengawasan niki barisa. Kok barisa? Bar maghrib niki terus materi ini dereng rampung belalah misal niki kula dalem kula mboten mriku tapi kula misal wong Afghanistan ngoten celuk mriki. Nah terus mengke dalu jam 12 kula kedah bali mriku to. Nah materi ini rampung. Nah terus kula tawarke dirampungke nggih Pak. Samangke nggih kinten-kinten dugi jam 8 napa setengah 9 nggih. Nah niku angsal mengke salate bareng. Tapi nek dhewean mundur-mundur ngulur-ngulur dan tidak boleh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih kembali ke sini Nabi dikatakan atau digelari atau diberikan sholawat di belakang namanya itu bukan karena Nabi tidak selamat boten. Tapi Nabi itu sudah selamat jelas dan itu etika sebagai etika takdim kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk terima kasih kita. Makanya Nabi SAW pernah menyatakan, tahu nggak kamu siapa orang pelit? Sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi menjawab, wong pelit iki wong sing jenengku disebut gak gelem sholawat. Pelit. Nek sholawate moh biasanya sedekah ya moh. Gitu. Makanya Bapak Ibu dan Allah, dalam proses memuliakan itu ada yang sesuai sunnah, ada yang hulu. Yang hulu ini yang berpotensi masuk atau mendekat kepada kesyirikan ini harus hati-hati. Kalau paringi contoh nih, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Nabi pernah menyampaikan kalau umpama boleh seorang manusia itu sujud kepada manusia, maka yang akan tak suruh itu adalah seorang istri untuk sujud kepada suaminya karena keutamaannya. Nek umpama boleh, tapi karena tidak boleh maka tidak pernah ada dan tidak pernah boleh istri itu sujud sama suaminya. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala bukan bentuk memuliakan ketika kita sampai pada posisi sujud. Makanya kalau kita lihat ten medsos napa ten TV kok enten santri sujud ten kiyaine napa ten ustaze napa ten gurune ndak boleh itu, ndak boleh. Ndak boleh, itu bukan takdim, itu bukan memuliakan, itu justru masuk ke wilayah hulu. Memuliakan itu dia cukup salaman, dicium tangannya sudah. Dan itu pun juga tidak berlaku laki-laki ke perempuan. Makanya nek ada ustadz atau kiai atau gus yang dia salaman sama santri ini yang perempuan yang sudah haid itu sudah salah itu. Terus niku gurune niku pun sepuh ya terus dadi nom neh sing tidak salaman tak wedok-wedok nom-nom gitu. Kulite halus-halus. Ya kalau terus dijak nikah no rodok-rodok akhirnya pencabulan sak pirang-pirang niku to. Makanya Bapak Ibu rahmatullah itu namanya fitnah syahwat yang terbungkus dengan fitnah syubhat. Wah udah. Niku sudah dua fitnah yang berpadu itu sudah ibarat kebakaran tuh. Kebakaran yang terjadi di pom bensin. Wah, ini bulat-bulat gini nih. Makanya seorang muslim kalau paham fenomena atau rumus-rumus ini, dengan ketika mau masukkan putrane ke pesantren atau putunya ke pesantren, kok lihat tuh, ini kok sing wedok-wedok nek salaman karo kiai ini kok diambung-ambung ini kok mundur nek kula. Moh. Soalnya itu sudah tidak sesuai dengan sunnahnya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini nggih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun mendapat sholawat bukan karena beliau belum selamat, sudah bahkan sudah disebutkan tempatnya maqam mahmuda, bahkan sudah dijelaskan siapa yang akan membuka pintu surga yang pertama, yaitu beliau SAW. Dan pintu itu tidak akan terbuka kalau beliau yang tidak mengucap salam yang pertama kali. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, salawat itu bentuk takdim kita kepada beliau, bentuk memuliakan kita kepada beliau, bukan untuk yang macam-macam, untuk yang aneh-aneh. Sehingga ini bab yang ke-52. Bab yang 53, ada juga orang yang kemudian berucap minta ampun kepada Allah, niatnya beradab tapi salah.
Dia mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya kaya ini kan bener. Kan dalam banyak ayat itu dikatakan kalau Allah menghendaki ngoten niku to. Tapi dalam konteks minta ampun, ya, itu tidak diperbolehkan. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat hadis Bukhari Muslim lagi, bahwasanya Nabi bersabda, la yakul ahadukum, salah seorang di antara kalian tidak boleh berdoa atau meminta dengan cara atau mengucap Allahumma gfirli in sita, ya Allah ampunilah aku nek jenengan kersa, tidak boleh. Allahumma arhamni in sita, ya Allah rahmati aku kalau jenengan kersa, tidak boleh gitu. Liya'zimal mas'alah, hendaklah dia itu memantapkan permintaannya, fa innallaha la mukriha lahu, karena Allah, sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu yang bisa memaksanya untuk melakukan itu. Sehingga ketika jenengan meminta ampun, ya Allah maghfirli, tidak usah tambahin sita, minta ampun. Ya Allah saya minta ampun, ya Allah saya minta rahmat, ya Allah saya minta rizki, ya Allah saya minta putra, ya Allah saya minta sabin, ya Allah saya minta rumah, ya Allah saya minta duit 100 miliar. Menghentikan, tidak usah pakai insita. Insita itu seolah-olah Allah itu kurang untuk bisa memberi. Ibaratnya nek wong tua, misal nggih, anak kita, Pak, jenengan nek gadah yatra mbok kula dipundhutke motor, nek gadah. Niku nek memang wong tuane ra duwe, oleh aku ra duwe. Nek wong tuane sugih lak tersinggung. Padake wong tua tipis wae. Ditepake turah-turah kae lho nganti dipangan tikus. Lah njaluk motor sing piye? Ngoten to. Nek wong tuane sugih, tapi nek wong tuane ra duwe kan, oh iya bener anakku, nek duwe, gandeng ra duwe ya ora tak tukoke kan gitu. Itu kan manusia, tapi begitu Allah. Di dalam hadis qudsi dikatakan kalau sekiranya manusia pertama dan jin pertama itu berkumpul di tanah lapang yang satu dan semuanya pinta bareng-bareng dengan permintaannya yang berbeda-beda dan tak berikan semua, maka tidak berkurang apa yang aku miliki, kata Allah dalam hadis qudsi itu, kecuali kayak air laut yang ditarik pakai jari ketut sak tetes tok. Makanya kalau meminta jangan pakai insita, kalau jenengan kersa. Ini minta ke Allah lho nggih. Tapi nek minta ke manusia monggo ndak apa-apa. Misal jenengan gadah tangge ten peleme akeh niku. Mbok niku tinimbang peleme, gogrok dipangan codot. Wong kula nggih kersa dados codote. Kula mbok nyuwun nek longgar penggalih jenengan. Oh Mas ana mbok ember diadahi Mas ra apa-apa. Timbang dipangan codot tenan. Nah, itu tidak apa-apa ke manusia. Tapi kepada Allah minta ampun, minta rizki, minta rahmat. Jadi tidak usah pakai kata insita. Ini pakai dalil loh, ya, buatan mung kira-kira. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Muslim nomor 2679 dikatakan wal yu'adzim ar-raghbah, hendaklah seseorang itu memperbesar harapannya, fa innallaha la a'damuhu say'un a'tahu, karena Allah tidak merasa kesulitan dengan sesuatu yang dia kerjakan. Makanya jenengan nek nyuwun jangan tanggung-tanggung. Mungkin pernah saya sampaikan, Nabi itu mendoakan yang namanya Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu, ya Allah kasih banyak hartanya, wa aksir auladahu, dan kasih banyak anaknya, wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkahi atas semua yang kau kasihkan dari dua hal itu, yaitu anak dan harta. Ngoten. Terus boleh jenengan nyuwun sugih niku boleh. Jangan cuma minta supaya lunas hutang, itu ya boleh. Tapi nek misal jenengan ndak punya hutang, minta yang banyak. Dan kalau bisa mantapkan hati dan iman kita, ketika Allah kasih rezeki banyak, jangan sampai lupa kepada napa? Islam dan kaum muslimin. Islam niku napa? Masjid, jangan lupa. Jenengan sugih jangan ragu sanjang kali takmir, Pak Takmir. Pokoke listrik aku sing nanggung. Nah, ngoten. Pak Takmir pokoke kae semua napa istilahnya? Semua snack, semua sing tinggi buat berkah aku sing nanggung. Nah, ngoten nek sugih gitu kan. Enggak apa-apa gitu kan. Jangan sampai goro-goro kasih ra enek pengajiannya ra sida gitu. Pun kathah lho niku lakon ngoten niku kathah. Kula sampai ten beberapa masjid niku, "Nat, ngapunten. Iki pengaosane mboten sios, lha pun iki kasih mboten enten nggih damel soto." Nah, itu
pun itu. Nah, betahke pinten to, akhirnya malah ustaz sing metu. Ya Allah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kula niku makane masjid-masjid niku diamplopi kula moh niku karena ngerti ngoten niku. Ngerti dinamika dapurnya itu loh. Karena kita itu memang bergerak kan berdasarkan kotak infak toh. Nah, makanya di tahun yang lalu kan saya pernah usulkan banyak ide tapi ya mentok ya sudah enggak apa-apa. Ya penting sudah usul sudah digelontorkan. Karena kemandirian finansial suatu masjid itu penting. Tidak cuma soal dari kotak infak. Jenengan mungkin waktu masih dinas wah siap mendukung. Begitu sudah purna nompone gaji pokok dipotong meneh 20%. Akhirnya ya mikir-mikir ya. Kadang biasanya nek purnane iku sok malah penyakit niku medal gitu kan. Waduh tuku pil kurang iki nah, akhirnya infake kurang. Niku fakta nih. Fakta yang makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan jangan nyuwun yang banyak, nyuwun yang besar. Jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, saya minta kekayaan yang sangat besar, yang banyak. Enggak apa-apa. Tapi siapkan mental dan iman, ya siap mental iman ya jadi kayak korun repot juga nih mungkin. Makanya ketika siap, begitu dapat, wah siap masjid butuh nopo ustaz soko. Wah ada ustaz melampah, karena emang randi motor, randi sepeda, wah tukok sepeda, tukok motor. Nah, atau kita dituntun, kok ikannya nopo tak bensinnya telas, tukok bensin gitu. Atau mungkin guru-guru TPA ini mungkin kalau ngajar TPA biyen niku 50.000. Kalau kepanggih guru TPA yang baru ini kalau tanglati gajimu piro Mas? 150. Mundak 300% lho Bu. Tapi ya dari 50 ke 150. Ya Allah. Padahal SPP ini namun 10.000 ngoten niku kadang orang bayar itu. Nggih, itu dinamika kita nggih. Makanya Nabi pernah mengatakan bahwasanya nggih yang disebut jihad bahwasanya yang disebut Islam bahwa as-sholatu imaduddin, Islam itu salat itu tiang agama. Kemudian wadir watu sanamihi al-jihad dan atapnya itu adalah jihad. Jihad di sini ya, tidak cuma kita pahami membunuh orang boten. Jihad di sini adalah satu bentuk pengorbanan kita berjuang di jalan Allah. Nek konteksnya memang di sini sedang perang lah monggo enggak apa-apa. Nah konteksnya enggak perang kok. Nah, maka jihad kita nggih memakmurkan masjid, menjaga jangan sampai majelis ilmunya bubar, goro-goro tadi tidak ada snack gitu kan. Jangan sampai nih. Artinya kita berusaha untuk menghadirkan itu secara istiqomah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kandungan bab 53 ini yaitu larangan berdoa dengan mengucapkan jika engkau menghendaki. Kenapa? Karena Allah Maha segala-galanya. Tidak pantas kalau kemudian Allah kita batasi dengan kehendak dalam konteks seolah-olah Allah tidak mampu memberikan apa yang kita minta, tidak bisa. Tapi kalau manusia monggo tidak apa-apa. Yang kedua dijelaskan sebab larangan mengucapkan perkataan itu. Ya tadi itu bahasanya, tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu atau tidak. Ya terserah Allah, tidak usah diucapkan, jelas terserah Allah. Kemudian yang ketiga, makna sabda Nabi SAW, hendaklah dia memantapkan permintaannya, menunjukkan Allah itu menginginkan kalau seorang hamba itu meminta yang benar, yang serius, yang khusyuk. Kalau perlu sambil nangis-nangis tidak apa-apa. Minta sembuh sambil nangis-nangis, minta anak sehat, istri sehat, suami sehat sambil nangis-nangis tidak apa-apa. Dan dari situlah kemudian Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta. Kemudian yang ketiga disyariatkan memperbesar harapan dalam memohon. Di situ ada proses di mana kita berharap dengan benar-benar, ditunjukkan dengan keseriusan, berulang-ulang kita sampaikan dan proses pengulangan. Terus kalau kadang rencang niku dia nanti cerita, aku lulus STM bro, gue golek gawean ra entuk itu. Padahal aku ket cilik salat. Goro-goro ra entuk gawean aku terus mutung salat. Aku terus pas salat suwi kae, akhirnya aku entuk gawean dari security lagi salat meneh aku. Nah pas kuwi aku mau mikir, aku ki wong salat, ndonga njaluk gawean sok ra dikeki nganti tak rewangi tekan Jakarta ra entuk gawean akhir balik nang kampung ngoten. Lah kepanggih kula sakniki terus sanjangi lah sakniki pun kabul to donga jenengan. Wis omah duwe, sawah duwe, mobil duwe, motor duwe, kontrakan duwe, kaplingan duwe. Alhamdulillah. Kula kandhani Pak, bapak niki. Ngapunten nggih kula sanjangi nggih. Napa Mas? Ngeten Pak. Bahwasanya ketika jenengan sholat itu ibadah. Itu ibadah. Dan kemudian jenengan berdoa itu juga ibadah.
Nah, ketika Allah tidak mengabulkan doa jenengan, itu ada ibadah yang sangat besar. Opo ibadah opo? Namanya sabar. Dan dengan jenengan bersabar, Allah punya janji, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah itu akan mengganjar orang sabar dengan balasan yang tidak ada ukurannya. Mboten enten kalkulasinya. Salat 1 derajat nek sendirian, jamaah 25 sampai 27 derajat kan ngoten. Pindah masjid dari sini pindah Masjid Haram dikalikan 100.000 kan ngoten. Kemudian napa wau? Infak misal ada pengalinya 10 sampai 700 kali lipat. Begitu sabar tidak ada pengalinya. Makanya Allah niku sebenarnya waktu jenengan enggak dikasih cobaan, enggak dikasih kerjaan itu, Allah niku sebenarnya sedang memberikan kesempatan jenengan untuk ibadah yang lain, yaitu sabar. Mungkin waktu niku jenengan enggak paham gitu kan. Sehingga jenengan pilih mutung. Ngono ya Mas. Nggih. Pramila orang itu kalau dia ahli ibadah, sering ibadah, sregep ibadah, tidak berbuat maksiat, kok dikasih cobaan, sebenarnya niku tanda cinta dari Allah, bukan adab atau hukuman, bukan. Lah dalilnya apa Mas? Nabi pernah bersabda Pak, innallaha idza ahabba abdin ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka akan dikasih cobaan. Sehingga kalau jenengan tidak punya masalah nih, sholat tertib, utang riba mboten gitu, dolimi orang udah, mencurangi timbangan udah, kok kemudian banyak atau ada masalah yang datang entah ini entah itu, jenengan sudah mengevaluasi nih dosa-dosa nggak ada, jenengan yakin banget nggak ada, bener-bener yakin nggak ada, maka disitulah insya Allah jenengan terpilih menjadi orang yang dicintai Allah. Kan banyak toh kita lihat tokoh-tokoh kita, ustadz-ustadz kita toh yang sakit kanker, mungkin atau ustadzah gitu kan sakit kanker gitu kan. Itu insya Allah bukan karena dosanya, tapi karena terpilih untuk naik kelas, tapi dengan cara dikasih cobaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala nanti itu akan dicirikan dengan husnul khotimahnya, meninggal di hari Jumat, meninggal dengan tersenyum, bilalah pas sakit nembe sholat malah meninggal kali sholat. Nah, itulah mekanisme yang Allah inginkan supaya manusia itu tercuci dosanya sampai akhirnya menghadap Allah tanpa membawa dosa. Sehingga ketika kita dicoba, kita diminta untuk berdoa, dan ketika berdoa kita diminta untuk optimis, yakin, tidak perlu membatasi Allah untuk memberi atau tidak. Semua memang terserah Allah, tapi tidak perlu kita lisankan seolah-olah kita yang mengajari Allah itu tidak diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di bab yang ke-54. Bab 54 dicantumkan di sini satu hadis tentang larangan mengatakan hambaku, hambaku. Disebutkan Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, ini hadis sahih semua. La yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan at-imu rabbaka, sediakan makan untuk Gustimu, untuk Rabbmu. Terus menggunakan kalimat yang ditujukan kepada Allah tapi juga ditujukan kepada manusia sebagai bentuk penghambaan, boten angsal. Kemudian waddi'u rabbaka, dan ambilkan air wudu untuk Rabbmu, untuk Gustimu. Wal yakul, maka sebaiknya diganti dengan ucapan sayyidi wa maulaya, yaitu diganti dengan kalimat tuanku atau bosku, ngoten mawon. Bukan napa gustiku. Nggih, Gusti, enggak nggih. Ketika kita gunakan kata itu untuk Allah, nggih, Gusti Allah misal itu, maka tidak boleh kita gunakan untuk manusia. Ngoten. Tapi kita gunakan yang biasa buat manusia, itu kita gunakan untuk manusia, bukan untuk Allah. Tuan, bos, doro, boleh. Tapi kalau sudah Gusti, Rob, itu tidak boleh. Apalagi sampai kata Tuhan, tidak boleh. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wala yakul abdi wa amati, dan jangan katakan aku hambamu laki-laki atau aku hambamu perempuan, tidak boleh. Wal yakul fataya wa fatati, tapi katakanlah bahwasanya aku adalah asistenmu, pembantumu atau pekerjamu, au gulami. Nah, gulami di sini artinya adalah pekerja laki-lakimu atau yang membantumu dari kalangan laki-laki masih kecil. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, gelar
julukan, panggilan yang biasa kita gunakan untuk Allah tidak boleh digunakan untuk manusia. Gelar, julukan, penghambaan kita kepada Allah tidak boleh kita gunakan untuk menghamba kepada manusia. Nah, sehingga nanti berlaku ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang ada di dalam hidup dan kehidupan kita, dari mulai bangun sampai tidur, dari mulai ucapan, perbuatan, dari mulai amaliyah, dzikir, wirid, penyebutan, semua kita tujukan kepada Allah sebagai bentuk ubudiyah di atas tauhid. Nah, ini makanya pelajaran ini nih buatan pelajaran gambil. Ini nek buatan kersa lenggah majelis ini biasanya susah memahami ini. Nah, mulai nek pun gadah gelar KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Boton atau boton niku biasanya ungel nih kan mengaplikasikan ini. Paling nek ketemu niku munduk-munduk, blosor-blosor, nah untungnya negarane pun ganti Republik Indonesia. Niku nek tesih kerajaan niku wah wis angel dengan bisa beribadah bertauhid kepada Allah, tidak bisa, susah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah nggih, niki nggih namung contoh kerajaan yang menggunakan tauhid dalam kehidupannya niku yang saya tahu, alam mudah-mudahan saya tidak salah, itu Saudi Arabia. Tidak ada ceritanya rajane niku napa rakyatnya nek ketemu nanti unduk-unduk blosor-blosor, tidak ada. Malah pernah niku ada sinten nggih kula kesupen niku salaman kali Raja Salman diambunge ditarik ngeten nek tangan emoh gitu. Karena tahu dia nggak mau dipuji kayak gitu. Dan jenengan Google niku kuburan Raja Arab niku mung lemah diuruki ngangge krikil-krikil kok mboten nenten apa niku lisane mboten nenten, ijine mboten nenten. Ning kene raja ora duwe wilayah wae njaluk nganggo beskap kok piye dikubur. Nganggo kupluk raja gitu. Nauzubillah nih. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, bedakan antara bagaimana berbudaya yang sesuai syariat dan budaya yang keliru dengan syariat. Bukan budayanya yang harus dihapus, tapi diluruskan sesuai syariat. Silakan pakai baju raja ketika masih jadi raja. Nek mati ya jenenge raja Islam loh. Dia pakai kafan loh, mosok pakai beskap. Nah, ngoten nggih. Begitu pula ketika hidup, kita ini hamba Allah, rakyat itu juga hamba Allah. Maka rakyat tidak perlu menghamba kepada kita. Misal kita ini raja, tidak perlu. Biarkanlah mereka menjadi hamba Allah tanpa ada beban harus ketakutan perlu menghamba kepada kita. Nauzubillah. Nah, kandungan bab ini Bapak Ibu rahmatullah Allah, larangan mengucapkan hambaku untuk laki-laki dan hambaku perempuan untuk wanita kepada orang lain. Kula niku hamba jenengan tidak boleh, tidak boleh. Kula niku pegawai jenengan angsal, jenengan bos kula angsal, jenengan gusti kula tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua, seorang budak tidak boleh mengatakan robku atau gustiku dan tidak boleh menyuruhnya dengan mengucapkan jamulah atau persiapkanlah makanan untuk robmu atau gustimu, tidak boleh. Kowe hambaku, wes siapkan makanan buat gustimu, tidak boleh. Tidak boleh. Yang kayak gitu tidak boleh. Pengajaran Rasulullah SAW terhadap sang tuan untuk memanggil budak dengan fataya, fatati atau gulami. Sehingga jenengan yang hari ini Allah kasih nikmat punya perusahaan atau usaha yang jenengan punya karyawan atau asisten, maka ya pastikan panggilannya yang benar gitu. Mas Rene ya, bro atau lele mbak monggo lah gitu. Dan jangan usah kemudian hambaku Rene, tuanmu memanggilmu, tidak perlu gitu. Kemudian yang keempat, pengajaran Rasulullah SAW terhadap budak untuk memanggil tuannya dengan sayyidi atau maulaya. Kemudian yang kelima, maksud hal tersebut adalah untuk merealisasikan tauhid meskipun dalam hal pengucapan. Sehingga sampai bab niki 3 bab tadi, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, kita tidak boleh salah ucap. Nek salah ucap tidak boleh, salah berbuat ya tambah tidak boleh. Bahkan yang lebih halus dari itu, salah niat pun tidak boleh. Allah menyebutkan di dalam Al-Kahfi, ini tutupan kajian ini, bahwasanya faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang pengen ketemu Allah, silakan beramal yang soleh dan jangan berbuat syirik. Nah, jangan berbuat syirik di dalam konteks ayat ini sebagian ulama menjelaskan dalam tafsirnya yaitu syirik kecil berupa riya. Ibadah kita sholat ketika kita riya ya tidak jadi pahala buat kita, hilang.
Puasa kita riakkan hilang, sedekah kita riakkan hilang. Ceramah ini kita riakkan hilang. Pengajian kita riakkan hilang. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, semua kalau kemudian diriakkan akhirnya tidak bisa menjadi bekal untuk menghadap Allah. Tapi kalau kemudian lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, apapun bentuk amalnya, senajan niku mungkin sedekah yang sangat sedikit, bahkan mungkin cuma sedekah senyum, maka semua akan bernilai pahala yang bisa menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi mekaten, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Alhamdulillah subhanallah.